Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, hendaklah kita menaikkan syukur kita atas kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kita. Biarlah kita mengawali ibadah kita dengan rendah hati dan penuh dengan ucapan syukur. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita mengawali ibadah kita pujikan, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Hidupku adalah penyembahan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami. Haleluya. Ini pujian syukur kami Tuhan. Pujian dan syukurku sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Biarlah setiap kami menyadarinya Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Segenap hidupku bersama
Kiranya pujian kami di pagi hari ini itu seperti dupa yang wangi di hadapan-Mu, ya Bapa Surgawi. Dan juga di pagi ini kami datang dengan luapan hati yang bersyukur, bahkan dengan hati yang datang penuh kerinduan, supaya Tuhan mengajar kami, membimbing hidup kami, agar hidup kami ini semakin seperti yang Tuhan inginkan. Bersabdalah kepada kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Pagi ini kita renungkan satu ayat berkaitan dengan ibadah, yaitu Yohanes 4 ayat 24. Saya bacakan demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dua bagian yang mau kita urai dalam waktu pendek di pagi ini menjadi renungan, yaitu pertama menyembah dalam roh, yang kedua nanti menyembah dalam kebenaran. Nah, kita kupas dulu sejenak yang pertama ini. Perlu kita paham betul bahwa yang disebut menyembah dalam roh, dalam kalimat ini bukan tentang doa atau nyanyi berbahasa roh. Itu karunia Roh Kudus, bukan itu yang dibicarakan di sini. Menyembah di dalam roh ini mesti didudukkan kepada konteks apa Yesus berbicara pada masa itu. Kenapa sampai Yesus menegaskan harus menyembah Tuhan Allah itu dalam roh dan kebenaran? Berarti ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa itu, dan bisa jadi juga masa kita sekarang ini. Maka coba kita lihat sejenak konteks percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Kita baca ayat 20. Ini perkataan dari perempuan dari berbangsa Samaria. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Waktu itu lokasinya sedang di kaki gunung Gerizim. Maksudnya dia menunjuk gunung yang ada di situ, gunung Gerizim di Samaria. Nenek moyang kami, kata dia, menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, kepada perkataan itu Yesus menjawab begini, ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba. Kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Baru nanti di ayat yang 24 itu tadi, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, menyembah Allah, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembahnya di gunung Gerizim, bahkan bukan juga di Yerusalem. Tempat di sana sebenarnya ada bait Allah. Sehingga dari konteks ini kita mau menerawang, apa sih artinya menyembah dalam roh? Sedikit riwayat supaya kita tahu kenapa ada ibadah di Gunung Gerizim, sedangkan yang satu lagi yang pertama ada di Yerusalem. Ini berhubungan dengan sesudah Salomo, kan negara Israel itu pecah bagi dua, Bapak Ibu. Yaitu anaknya yang menggantikan dia setelah meninggal itu menerapkan kepemimpinan yang lebih keras dari ayahnya Salomo. Lebih memberatkan rakyat waktu itu, sehingga rakyat 10 suku di bagian utara memisahkan diri, tidak tunduk kepada Rehabeam. Lalu mereka mengangkat Yerobeam menjadi raja mereka. Pecahlah negara itu menjadi dua. Maka sejak saat itu
Israel bagian utara yang disebut Samaria, Israel bagian selatan yang disebut Yehuda memiliki gap. Bukan saja kebangsaan sudah terpisah, tapi juga budaya dan agama mulai berbeda, saudaraku. Apalagi nanti di kemudian hari sekitar tahun 722 Masehi, sebelum Masehi, maksud saya, maaf, itu Samaria itu ditaklukkan negara tetangganya dari utara, Asyur. Lalu bangsa Asyur mengambil orang-orang Samaria, dipindahkan, diserahkan ke berbagai bangsa taklukan Asyur, dan kemudian mendudukkan bangsa-bangsa lain mendiami tanah Samaria. Sehingga terjadilah orang Samaria sejak saat itu bercampur, berbaur, mix culture, mix religion juga. Akibatnya keaslian Israel luntur di wilayah Samaria. Lalu kemudian Yehuda juga nanti terbuang ke Babel tahun 586. Lalu singkat saja, kita nggak mau membahas itu. Kemudian 70 tahun kemudian mereka kembali ke Yerusalem dari Babel dan Persia. Dan mereka mencoba membangun lagi kota Yerusalem, membangun Bait Allah. Nah, waktu itu ada upaya dari kelompok Samaria yang sudah bercampur-campur ini ingin nimbrung dan turut berbagian dalam merestorasi Yerusalem dan Bait Allah. Dan orang Yahudi yang pulang dari Babel itu mengatakan tidak ada bagian kalian di sini. Karena orang Yahudi mulai tidak senang kepada orang Samaria karena mereka itu sudah bangsa lain dan mungkin ada konflik-konflik penguasaan wilayah mungkin. Sehingga orang Samaria boleh dibilang sakit hati karena tidak diterima, lalu mereka mendirikanlah rumah ibadah di Gunung Gerizim. Bahkan membuat sistem keagamaan yang mirip Yerusalem tapi tidak sama lagi karena mereka tidak mengakui nabi-nabi yang datang dari Yerusalem. Sehingga nanti akibatnya kitab suci yang satu-satunya diakui oleh orang Samaria adalah tulisan Musa yang 5 itu. Kejadian sampai kitab Ulangan. Sehingga terjadi perbedaan agama kemudian. Nah, terjadilah tadi split ya. Maka ketika ini kita balik ke ini ayat ini tadi, perjumpaan antara Yesus dan perempuan itu, Yesus mengatakan di Yerusalem beribadah, lalu orang itu mengatakan enggak, kami di Gerizim. Lalu Yesus kemudian atas percakapan itu berkata, pada waktunya akan tiba. Kita menyembah Bapa bukan di Yerusalem, bukan di Gerizim, dan bukan di mana-mana. Artinya bukan soal lokasi. Bahkan juga bukan soal ritual, karena lokasi itu ada ritualnya. Di Bait Allah ada ritual tersendiri, di Gerizim ada, dan hal-hal yang minor mungkin di sinagoganya orang Yahudi ada yang minor, ada semua ritualnya. Lalu di sini berdasarkan ayat ini Yesus menegaskan menyembah Bapa itu, menyembah Allah itu bukan soal lokasi, bukan soal ritual, melainkan soal roh. Mari kita lihat kata roh itu, yaitu saudaraku, kita baca dulu ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Lihat ya, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Lalu ditegaskan ayat yang kita baca di awal, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, yang tadi saya bilang pertama kita pahami dulu apa itu menyembah dalam roh. Nah, saudara, dalam bahasa Yunani itu digunakan kata proskunantas auton en pneumati. Kata pneumati itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam roh. Dalam bahasa Latin itu kata spiritus. Bahasa Inggris spirit. Jadi kayak saya datang dari bahasa Latin ini untuk menerangi ayat ini. Spiritus, spirit. Spirit artinya jiwa dan roh, Bapak Ibu. Apa artinya menyembah dalam roh? Menyembah terlibat segenap jiwa dan roh kita
Utamanya soal lokasi dan ritual. Bahwa lokasi tentu ada dimanapun kita berada, itulah lokasi kita. Dan kita di gereja misalnya itulah lokasi kita. Tetapi yang utama bukan lokasi, bukan bilik doa di mana, bukit doa di mana, gunung apa, bukan. Tapi soal keterlibatan segenap jiwa roh kita, pneumati kita, spirit kita. Itulah yang beribadah. Jadi ibadah bukan soal gerakan-gerakan yang di luar. Nah, kadangkala kita salah lagi mengatakan menyembah dalam roh, lalu kita menyembah dengan berbahasa roh. Bukan itu konteksnya ini. Berbahasa roh itu konteks yang lain, nanti kita bicarakan. Tapi berdoa dalam roh di sini berarti melibatkan jiwa kita. Bernyanyi dalam roh artinya melibatkan jiwa kita. Bisa loh Bapak Ibu orang berdoa itu hanya latah, mengikuti doa orang. Bisa loh orang juga bernyanyi hanya di bibir, lip song gitu ya. Apalagi hanya sekedar menata suara, keseragaman atau kekompakan dengan orang lain. Itu jatuh di situ gitu. Ada orang-orang tertentu sangat peka, nggak boleh salah kuncinya, nggak boleh salah notnya, nggak boleh salah nadanya. Sangat-sangat sensitif dia di situ. Ya nggak apa-apa sih, demi kebaikan ibadah itu juga boleh ditata tentu. Tapi bukan itu penekanan ibadah, bukan itu ibadah yang sebenarnya. Hanya karena datang orang ke gereja, jangan merasa bahwa dia sudah selesai beribadah gitu ya, bukan. Karena apakah dia telah melibatkan jiwa dan rohnya, pikiran, perasaannya terlibat di situ Bapak Ibu. Lagi pula seminggu yang lalu saya meluncurkan pengajaran pencerahan dari saya tentang ibadah di media sosial bahkan. Bapak Ibu, kata ibadah yang pertama di dalam Alkitab muncul di Kejadian pasal 2 ayat 15. Bunyinya begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan. Mengusahakan apa? Mengusahakan Taman Eden itu, termasuk memelihara. Kata mengusahakan dalam naskah tulisan Musa yang asli bahasa orang Yahudi, bahasa Ibrani, menggunakan kata abodah. Apa artinya kalau di sini adalah kata abodah? Manusia ditempatkan di Taman Eden untuk ibadah. Dan ibadahnya itu apa? Kerja. Mengusahakan dan memelihara taman itu sebagai baktinya kepada Allah, itulah kerjanya. Sehingga sebenarnya waktu itu di media sosial juga saya tulis, ibadah yang utama adalah harian kita, kerja kita. Kerja saya dosen dan gembala. Bapak Ibu kerjanya apa? Pengusaha, pegawai negeri, apalagi pilot, apalagi dokter, pedagang, security, driver, apalagi tenaga medis atau apa saja pekerjaan kita macam-macam. Nah, di dalam dan melalui pekerjaan itu segenap jiwa dan pikiran kita baktikanlah hidup kita kepada Bapa di sorga. Di dalam pekerjaan kita itu kita ibadah. Bukan berarti kita di dalam pekerjaan kita di kantor nyanyi-nyanyi dan berdoa puji Tuhan, bukan. Kita ketika mengerjakan pekerjaan kita itu, hati kita menjadikan pekerjaan itu bakti kepada Tuhan. Melayani Tuhan di dalam dan melalui pekerjaan itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang kamu kerjakan gitu ya. Perbuatlah atau kerjakanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah makna menyembah di dalam roh, yaitu seluruh hidup kita. Dan yang tadi utama adalah pekerjaan kita jadikan hati kita terlibat sepenuhnya melayani Tuhan. Sebenarnya dalam sejarah ibadah dikenal gini ya, mula-mula pekerjaan manusia adalah kerja seperti Taman Eden, tapi kemudian nanti panen,
orang mulailah bernyanyi, festival panen, bersyukur, doa syukur, mulailah tambah ritual ibadahnya. Ritual utama tadi kerja, sekarang tambah nyanyi, doa, dan lain-lain. Nanti tambah lagi momen ibadahnya, bukan saja festival panen, tapi juga sebelum menanam dibikin ritualnya. Apalagi pergantian musim dibikin ibadahnya. Apalagi pernikahan dibikin liturginya. Tapi sebenarnya ibadah yang pertama abodah itu kerja. Di dalam kerja itu seluruh jiwa kita tumpahkan untuk bakti kepada Tuhan. Sehingga kajian etikanya Bapak Ibu, sebenarnya harus jujur kita melihat tidak ada gunanya kita keren kali ibadah hari Minggu kalau hari-hari lain kerja kita nyolong, memalak orang, menipu orang. Tiba-tiba hari Minggu kita bernyanyi, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sangat jomplang dengan hidup kita di luar konteks ibadah yang 1 jam atau 2 jam di hari Minggu itu. Itu bukan ibadah di dalam roh. Itu ibadah di dalam daging. Itu ibadah dalam kedagingan. Memuaskan hasratnya saja. Bukan karena hidupnya menyembah Bapa di dalam roh. Menyembah Bapa dalam roh enggak perlu hanya hari Minggu jam 10. Menyembah Bapa dalam roh seluruh hidup kita. Apa yang kita kerjakan di rumah, apa yang kita kerjakan di jalan raya, apa yang kita kerjakan di pabrik, di kantor, di kebun, apa yang kita kerjakan di meja rapat, di mana saja kita berada, lakukan dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati. Suci berarti sebagai bakti kita. Itulah ibadah dalam roh. Haleluya. Kalau soal ritual memang ya kadangkala kita tergelincir Bapak Ibu, kita merasa karena ritualnya kita lakukan ibadahnya udah terjadi, padahal perlu kita evaluasi apakah hati kita benar-benar remuk di situ, hati kita benar-benar bersyukur di situ. Jangan mulut kita berkata aku bersyukur tapi hati kita nggak terlibat di situ, saudaraku. Oke, karena waktu mungkin kita sekarang masuk kita poin kedua, menyembah dalam kebenaran. Barang siapa menyembah Bapa harus menyembah dalam roh, berarti harus menyembah dalam kebenaran. Itu paralel, sejajar. Dua hal, yaitu hal kebenaran sekarang. Kebenaran di sini adalah status kita yang dibenarkan. Saya ulangi, kebenaran di sini dari kata Yunani itu aletheia, artinya posisi saya benar. Secara hukum saya benar. Secara posisi saya sudah dibenarkan. Apa artinya? Barang siapa menyembah Bapa hendaklah menyembah di dalam kebenaran, artinya statusnya telah dibenarkan. Kalau tidak, menjadi ibadah duniawi. Ya, coba kita lihat satu ayat supaya mulai kita maknai. Ibrani 11 ayat 6. Saya baca buat kita Bapak Ibu. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, iman itu kan di situ ada artinya saya percaya dan saya dibenarkan di dalam Yesus, ya. Tanpa iman tidak mungkin dibenarkan, ya. Tidak mungkin berkenan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi maksudnya di sini harus percaya katanya kepada Allah, berarti posisi kita itulah Dia. Sebagai kita orang Kristen telah dijadikan anaknya, telah dibenarkan di hadapan Allah karena jasa Yesus Kristus yang telah menebus kita. Itu maksudnya beribadah di dalam kebenaran. Kalau tidak berarti beribadah di dalam kepalsuan, ketidakbenaran. Di kitab Kejadian ditampilkan dua orang sedang menyembah Tuhan. Seorang bernama Habel, Kejadian pasal 4 ya.
seorang lagi bernama Kain. Habel memberi persembahan juga, Kain juga memberi persembahan juga, mungkin mengikuti ritual yang sudah biasa dikerjakan oleh orang tua mereka, Adam dan Hawa. Ya. Tetapi kemudian kita baca ayat 4 dan 5. Coba ini kita tampilkan ayat ini, kita baca bersama. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Perhatikan, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Perhatikan, mengindahkan Habel. Orangnya dulu berkenan kepada Tuhan. Sebenarnya bukan pertama karena dia membawa kambing, lalu kambingnya gemuk, bukan itu. Tapi karena Habel berkenan, lalu nanti persembahannya juga mengikuti dia, diindahkan oleh Tuhan. Coba perhatikan ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Jadi bukan karena sebenarnya pertama-tama bukan karena dia tidak membawa kambing, melainkan dia bawa jeruk, mungkin apel, mungkin sebenarnya bukan itu. Tapi karena orangnya ini tidak diindahkan Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga mungkin juga dia itu orang yang ceroboh sehingga tidak tahu persembahan yang lebih baik adalah persembahan yang ada unsur pencurahan darah. Coba kita lihat satu ayat Bapak Ibu untuk melihat bagaimana posisi orang berkenan kepada Tuhan atau tidak berkenan itu menentukan bagaimana ibadahnya itu layak atau berkenan. 1 Yohanes 3 ayat 12. Ini perjanjian baru meneropong ke belakang seperti mengevaluasi keadaan daripada Kain. Kita lihat ini. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Perhatikan, dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan segala perbuatan adiknya itu benar. Coba saya tanya kepada kita Bapak Ibu. Apakah si Kain menjadi jahat karena membunuh, atau karena si Kain ini jahat kemudian membunuh? Coba kita lihat ini. Sebenarnya mana lebih tepat? Kalau ayat ini berkata, apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat. Jadi status dia sudah jahat. Ekspresi kejahatannya itu salah satunya nanti membunuh Habel. Ekspresi yang lain mungkin sudah ada sebelumnya dan setelahnya juga. Makanya nanti sesudah juga dia dikonseling Tuhan Allah, didatangi, ditegur, dibimbing, tetap saja dia jahat meninggalkan Tuhan. Karena status dia jahat. Jadi bagaimana kita menyembah Allah? Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran di situ status kita dibenarkan. Dari pihak Allah kasih karunia yang menjangkau kita, dari pihak kita percaya dan bertobat meresponinya. Itulah status kita menjadi dibenarkan atau kebenaran, aletheia. Kita bandingkan sedikit lagi dengan orang-orang yang giat ritualnya seperti orang Yahudi. Paulus menulis Roma 10. Saya tiba pada bagian penghujung, banyak ayat yang kita rangkai hari ini untuk memahami apa itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Paulus menulis di Roma 10 ayat 2 dan 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Mereka di sini orang Yahudi. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Dan dulu juga Paulus berada di kelompok itu. Sampai-sampai giat untuk Allah itu, dia tidak setuju dengan pengikut Yesus dan bermaksud membinasakan mereka. Saking giatnya dia bakti kepada Allah, tapi tanpa status dibenarkan dan tanpa pengertian yang benar. Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Lihat, mereka giat untuk Allah. Ayat 2. Tetapi 3 disingkap. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah.
Dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, seperti si Kain, membuat kebenarannya sendiri, mendesain, oh saya mau bawa hasil tanaman, buatan dia sendiri. Padahal Allah sudah menetapkan sejak Kejadian 3:21, penebusan itu ada dalam domba yang disembelih, kulitnya diambil menjadi pakaian. Saudara, jadi orang Yahudi giat beribadah, tapi tidak mengenal kebenaran. Statusnya tidak benar berarti. Maka ibadah seperti itu tidak benar walau dilakukan di Yerusalem. Makanya nanti kan Yesus tidak heran kita melihat dia menunjuk bait Allah yang dibangun Salomo dan dipugar Herodes itu. Dia menunjuk nanti tidak ada batu di atas batu yang lain. Dinubuatkan kehancuran daripada bait Allah itu. Coba loh, bait Allah loh, Yesus bilang itu akan hancur, akan roboh. Karena sudah dipelesetkan. Sebenarnya rancang bangun daripada bait Allah itu dulu kepada Salomo itu kan, dan kepada arsiteknya itu kan dari Tuhan sendiri, langsung datang desainnya, bahan-bahannya, ukuran-ukurannya dari Allah. Sebenarnya saya duga sih bukan dimaksud itu tidak ada gunanya, ada gunanya, tapi udah disalahgunakan. Orang menjadi merasa sudah beribadah kalau di lokasi itu. Orang merasa sudah bakti kepada Allah kalau ritualnya begitu gitu. Telah melenceng. Maka Yesus bilang pugar bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Menunjuk kepada dirinya lah bait Allah itu. Dan kemudian Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu juga adalah bait suci Roh Kudus. Allah diam bukan di bangunan, Allah diam di hati kita. Oleh karena itulah barang siapa menyembah Allah, bukan di dalam bangunan, bukan di dalam ruangan, bukan di dalam rumah manapun, rumah, bangunan, bahkan mobil atau dimanapun, yes itu hanya lokasi, tapi penyembahan itu adalah soal hati kita, jiwa kita yang semata-mata tertuju kepada Tuhan. Lagi kerja kita kerja yang benar. Kita kerja ini untuk bakti kepada Tuhan. Ya ada untungnya buat kita, yes. Tapi itu pun semua dalam aturan-aturan Tuhan. Kita turuti hukum Tuhan di dalam pekerjaan kita. Kita lakukan yang terbaik. Bakti pada Tuhan, bakti pada sesama. Itu ibadah dalam kebenaran. Jadi kebenaran maksudnya beribadah atau menyembah dalam kebenaran memiliki 2 dimensi. Pertama, status kita telah dibenarkan oleh Allah. Telah ditebus Bapak Ibu. Kemudian apa? Sesudah ditebus juga hidup kita berjalanlah di dalam rel kebenaran itu. Jangan melenceng ke kiri dan ke kanan. Maka itulah artinya barang siapa menyembah Allah, ia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita memperbaiki pola ibadah kita, baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, ya tentu juga lebih luas kepada gereja. Kita sadari bahwa ibadah itulah harus di dalam roh dan harus di dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita, dan marilah kita akhiri dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan. Bapa Surgawi, kami mencoba merenungkan perkataan Tuhan Yesus. Barang siapa menyembah Allah, ia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kiranya renungan pagi ini memberikan kepada kami pencerahan, memberikan kepada kami kesadaran, memberikan kepada kami pemahaman tentang bagaimana kami memperlakukan hidup kami. Seluruh hidup kami adalah ibadah kepada Tuhan. Seperti nyanyian kami tadi, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Engkau ciptakan aku dalam rancanganmu itu untuk menyembah Engkau. Di dalam seluruh sisi hidup kami, di dalam pekerjaan kami, tapi juga dalam ibadah-ibadah kami secara ritual yang tersedia bagi kami. Dalam semuanya itu, kami mau menyembah Engkau. Di dalam roh kami, jiwa kami, perasaan kami terlibat, pikiran kami, dan di dalam kebenaran. Status kami benar, tetap menjadi anak Tuhan, dan menjalankan hidup kami secara benar sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Itulah ibadah
yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami boleh semakin baik untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, kita akhiri renungan pagi ini. Kita terima berkat Tuhan, kita siapkan bejana hati kita buka hati kita, tadahkan tangan kita di hadapan Tuhan, dan terimalah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, dan kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Itulah yang memberkati kita, mengangkat kita menjadi berhasil bukan gagal, menjadikan kita orang yang sukses dan bukan orang yang terbengkalai, menjadikan apa yang menjadi kita lakukan dalam hidup kita ini segenap dan seluruhnya berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita mulai pagi ini, esok sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.